Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku sekalian. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab baru ya, yaitu tentang barisan dan deret. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian tempuh adalah menganalisis barisan dan deret aritmatika. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Ya, sebelum ke barisan dan deret, ya, kita harus mengetahui apa itu pola bilangan ya. Nah, ini pola bilangan yaitu aturan terbentuknya sebuah kelompok bilangan. Nah, ini pola bilangan digunakan dalam menentukan urutan atau letak suatu bilangan dari sekumpulan bilangan. Nah, ini contoh pola bilangan ya. Nah, ada yang menggunakan ini, ada yang seperti di bawah. Nih, ini lebih jelasnya. Contohnya ya. Lihat di sini ada kelompok pola bilangan dan pola ke n. Kelompok yang pertama ini bilangan asli ya. Bilangan asli itu kan dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Dia nambah satu-satu nih, lihat. Ini plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Berarti dia pola bilangannya bertambah satu-satu setiap angkanya. Nah, maka pola ke n-nya itu adalah n saja. Nah, kalau bilangan genap dimulai dari angka 2 ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Atau ini bilangan genap positif, kalau yang negatif min 2, min 4 dan seterusnya ya. Nah, ini dari sini kan dilihat ini 2 ini bisa didapatkan dari 2 kali 1, 4, 2 kali 2, 6, 2 kali 3, 8, 2 kali 4, 10, 2 kali 5, 12, 2 kali 6 dan seterusnya. Maka pola ke n-nya itu adalah 2 kali n ya. Gitu ya. Atau ini juga bisa tambah 2 ya. Ini plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2 ya. Iya, kalau negatif berarti dia minus. Iya. Nah, ini bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil berarti ya dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Atau sama kayak yang tadi nih, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Iya ya. Nah, ada bilangan persegi. Nah, persegi ini lihat di sini nih. Jadi persegi itu dia yang bilangan yang memiliki kuadrat ya. Iya, yang mempunyai kuadratnya atau bisa dijadikan kuadrat. Kayak 1 kan itu adalah 1 pangkat 2. 4 itu 2 pangkat 2. 9 3 pangkat 2. 16 4 pangkat 2. 25 5 pangkat 2. Atau ada juga berapa? 64 8 pangkat 2. 100 10 pangkat 2. Maka pola ke n-nya itu adalah n pangkat 2. Ini maksudnya apa pola ke n? Nah, ini maksudnya letaknya ya, ini letak bilangannya. Misal kalau yang paling depan itu letak yang pertama, berarti n yang 1. Tulis, kita lihat di sini. Ini n1 berarti nilainya 1. Kalau letak yang kedua berarti n-nya 2. Diganti nih, n-nya jadi 2. Bener ya. Nah, atau yang bawah ini nih. Ini yang pertama itu kan 2 letaknya. Berarti n1 itu 2. Kalau n-nya 2, kita ganti 2, berarti 4 kan. N-nya 3, berarti 6. Nah, berarti letak yang di posisi ketiga itu 6 poinnya. Yang keempat 8. Yang ke 10 berarti nanti 20 dia. 2 kali 10. Begitu juga yang ini ya. Dan seterusnya. Paham ya? Nah, ada juga bilangan segitiga. Nih ya. Dia pola ke n-nya itu n dikalikan dalam kurung n plus 1 per
2 ya. Terus ada bilangan persegi panjang. Kalau tadi persegi, ini persegi panjang. Kalau persegi panjang 2, 6, 12, 20, 30, 42. Itu tinggal n dikalikan dalam kurung n plus 1. Ada juga bilangan Pascal. Segitiga Pascal ya. Kalian pernah nih melihatnya ini sebenarnya semuanya sudah dipelajari di SMP ya. Ini kita mengingat kembali. Nah, sini ada 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1. Nah, berarti ini 1 1. Ini 1 sama dengan 2 pangkat 0. Nah, ini 1 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Yaitu 2 pangkat 1. 1 2 1 1 ditambah 2 ditambah 1. Jadi 4, yaitu 2 pangkat 2 dan seterusnya. Maka polanya adalah 2n 2 pangkat n dikurangi 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian barisan bilangan, yaitu susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu. Anggota barisan disebut suku barisan yang dinyatakan sebagai berikut. Nah, yang tadi tuh n, yang tadi Bapak maksud ya n itu jadi dia bilangan asli ya, itu 1 2 3 4 5 atau letaknya n itu, posisi dari bilangan itu. Misal n-nya 1, berarti dia suku pertama atau bilangan yang terletak di urutan pertama. U2 berarti suku kedua atau bilangan yang terletak di urutan kedua, dan seterusnya. Ada juga pengertian deret dari bilangan. Apa itu deret bilangan? Yaitu penjumlahan dari suku-suku barisan. Bentuk umumnya, kalau tadi barisan bilangan itu pakai koma ya biasanya. Kalau deret dia dijumlahkan, karena pengertiannya penjumlahan dari suku-suku barisan. Berarti tambahkan U1 tambah U2 tambah U3 tambah bla 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 sampai UN. Nah, menurut banyak suku-suku pembentuknya, deret bilangan dibedakan menjadi deret hingga dan deret tak hingga. Misalnya, ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13. Nah, berarti yang sini nih nggak ada lagi kan. Nah, berarti ini disebut deret berhingga ya. Deret hingga, jadi bisa langsung dijumlahkan. Nah, kalau yang seperti ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah sekian 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 atau bla bla bla, itu deret tak hingga. Karena di sini kita nggak tahu sampai mana dia posisinya, apakah sampai 100, 1000 atau puluhan ribu atau jutaan bahkan. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Nah, tulislah 4 suku pertama dari barisan yang mempunyai rumus suku ke n berikut. Nah, 4 suku pertama berarti U1, U2, U3, U4 ya. Yang A itu UN sama dengan dalam kurung n dikurang 1 pangkat 3. Nah, yang B itu UN sama dengan n pangkat 2 dikurang 5n. Nah, langsung saja nih pembahasannya untuk yang pertama. Nah, tadi yang ditanyakan UN sama dengan N dikurang 1 pangkat 3 ya. Nah, karena yang ditanyakan 4 suku pertama, berarti dari U1, U2, U3, dan U4. N-nya kita ganti jadi 1, 2, 3, 4. Nah, maka di sini kita ganti juga N-nya 1, 2, 3, 4. Jadi N dikurang 1 berapa? Dikurangi dulu ya, yaitu 0. 0 pangkat 3, 0. 2 dikurangi 1, 1. Dipangkatkan 3, berarti 1. 1 pangkat 3 itu 1 ya. 3 dikurangi 1, yaitu berapa? 2. 2 pangkat 3, 8. 4 dikurangi 1, 3. 3 pangkat 3, 27. Udah sampai sini. Karena yang diminta hanya sampai 4 suku pertama ya. Nah, jadi 4 suku pertama barisan tersebut adalah 0, 1, 8, dan 27. Seperti itu, paham ya? Iya. Nah, berikutnya yang B. Yang B tadi rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan n pangkat 2 dikurang 5n. Ya, sama seperti yang A, kita cari U1, U2, U3, dan U4-nya. N-nya kita ganti dengan 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini U1 sama dengan
1 pangkat 2 dikurangi 5 dikalikan 1. 1 pangkat 2 1 dikurangi 5 kali 1 yaitu dikurangi 5. Nah, 1 dikurangi 5 yaitu sama dengan min 4. Sama ya, U2 nya juga sama, U3 dan U4 nya juga seperti itu. Maka didapatkan 4 suku barisan. 4 suku pertama barisan tersebut itu adalah min 4, min 6, min 6, min 4. Paham ya? Paham nggak? Paham ya? Iya, jadi cuma tinggal ganti n-nya saja. Nah, ini sudah sampai di penghujung nih, ternyata sudah sampai ke asa kemampuan ya. Nah, sekarang kalian coba kerjakan asa kemampuan ini. Ya, tuliskan 5 suku pertama barisan berikut. Yang A, UN sama dengan 3N dikurangi 1. Nah, ini ada N-nya ya. Ntar dulu itu. Ini UN sama dengan berapa nih ya? 1 aja ya. 1 per N pangkat 2 ditambah 1. Ya, silakan ya dikerjakan ya. Tinggal diganti. Nah, nanti yang ini dipangkatkan terlebih dahulu, baru ditambahkan 1, baru dibagi sama atasnya. Gampang kan? Iya, untuk yang nomor 2, tuliskan 3 suku berikutnya. Lihat di sini polanya 1, 5, 9. Ya. Iya, berarti kalau 159 berapa? Nah, ya. Kamu bikin polanya dulu. Ini apakah ditambah, dikali, dibagi, dikurangi, atau dipangkatkan? Ini juga sama. Ini apa bentuknya perpangkatan, atau bentuknya perkalian, atau apa? Nah, kamu cari ya. Oke. Kalau 3 suku berikutnya berarti ininya angka berapa? 1, angka berapa lagi? 2, angka berapa lagi? 3. Nah, gitu. Paham ya? Oke, ya. Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan ini. Semoga lebih membantu kalian menguasai materinya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.